Oke, ini di video kali ini kita akan pembahasan salah warna. Uji pemahaman perbandingan. Halaman 91. Nomor 1. Jika 123 ST dikurangi 9 sama dengan 4059, maka 2469 ST sama dengan, pertama kita harus solve perbandingan yang ini dulu ya. Baru dari itu kita baru bisa solve yang ini. Oke, seperti biasa 123 ST sama dengan 4059 ditambah 9. 123 ST sama dengan 18, 6, 406 ya. 4068. Nah, ini nggak usah langsung kita lihat ST sama dengan, kan sebenarnya bisa lanjutannya kan ST sama dengan 4068 dibagi 123. Ini benar, tapi kalau mau cara lebih cepat bisa dilihat kan, yang ditanyakan 246 ST, yang diketahui 123, ini tuh harusnya ya 123 dikali 2, 6, 4, 2 nih. Berarti kan si 246 ini 2 kalinya dari 123, berarti kan bisa aja langsung kita tahu kan, berarti kalau si 123 nya 4068, berarti 246 ST itu sama dengan 4068 dikali 2, jadi pengertiannya lebih cepat. Dikali 2 sama dengan 16, 12, 13, 21, 41, 36. Ada nggak? Kok 4136? 8, 8136. Iya, ada. Oke, lanjut nomor 2. Sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 50 lembar? Jadi 250 lembar sama dengan 6 menit. Yang ditanya kalau 50 lembar sama dengan X menit. Kita harus tahu dulu, pakai perbandingan aja, berarti 250 dibagi 6 menit. Jadi biar tahu sebenarnya satu lembar itu berapa menit, sama dengan 50 per X. Ada nggak? Nggak ada, berarti bisa aja sih kayak gini. 5 X sama dengan 300 bagi 250. 40, 16. Cuma 16 ya. Di sini jawabannya harusnya bentuknya kayak gini ya. Kita lihat yang A itu berarti sama dengan 50. X sama dengan 250 kali 6. Enggak. Yang B
50 kali 250 sama dengan 6x. Tidak. Yang C, 250 kali 6 sama dengan 50x. Enggak juga. Yang B, 50 kali 6 sama dengan 50x. Tuh. E, 50x sama dengan 250 kali 6. Tidak. Oke. Jawabannya D. 3. Seutas tali dipotong menjadi dua bagian sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali lipat bagian kedua. Jika bagian yang lebih panjang ada 12 meter, berapa panjang tali sebelum dipotong? Jadi, ada tali nih, dibagi dua, tapi yang panjang sebagian gitu kan. Nah, setelah tadi dipotong dua bagian sedemikian rupa sehingga panjang bagian pertama adalah, anggap X ini Y, X itu sama dengan 3 kali Y. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12, X sama dengan 12 meter. Berapa panjang tali sebelum dipotong? Berarti yang ditanya adalah X tambah Y sama dengan, nah ini berarti perbandingannya, X-nya kan kita udah tahu ya, X itu panjangnya 12. Yang kita pengen tahu adalah X tambah Y sama dengan, langsung gini aja kan, X sama dengan 3Y, berarti kan 12 sama dengan 3Y, berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti tinggal dibalikin aja, X tambah Y sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 16 meter. A. Nomor 4. Beberapa tahun yang lalu, Ridwan berusia 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Pada waktu itu, Ridwan berusia 15 tahun. Apabila sekarang usia Ridwan 2 kali lebih tua daripada adiknya, berapakah usia Ridwan? Beberapa tahun yang lalu, Ridwan berusia 3 kali lebih tua. Apabila X itu umur sekarang, bentar ya. Ridwan berusia 3 kali daripada adiknya. Pada saat itu Ridwan berusia 15 tahun. Berarti 15 sama dengan 3 dikali A. A itu sama dengan 5. Jadi pada saat beberapa tahun yang lalu, umur Ridwan itu 15 dan adiknya 5 tahun. Lalu apabila sekarang usia Ridwan adalah 2A, berapakah usia Ridwan? Ini kan masih beberapa tahun yang lalu, berarti kan sekarang tuh harusnya umur Ridwan itu R ditambah umur yang lama kan, R lama sama dengan 2A ditambah lama. Sebenarnya berarti R-nya di sini adalah 15 ditambah X yang kita nggak tahu beberapa tahun yang lalu itu berapa untuk sampai dengan sekarang, sama dengan 2A. 2A tuh 2 kali
Jadi kan umur adiknya kan 5 tahun ya. Berarti depannya. Untuk umur saat ini adiknya itu umurnya itu 2 kali Bentar ya, kita cek aja lah bahasannya berapa lama. Nah, jadi untuk perbandingan persamaan 15 ditambah X itu anggap tambahan umurnya ditambah 2 dikali A ditambah X. Kenapa di dalam kurung? Karena kan 2 kalinya seumur adiknya itu kan. Jadi si ininya pun harus dikurungin ya. 15 ditambah X sama dengan 2, A nya tadi kan 5 ditambah X. Berarti 15 tambah X sama dengan 10 ditambah 2X. 5 kali. Berarti pertambahan umurnya itu yang beberapa tahun yang lalu itu adalah 5. Tinggal dimasukin pada umur Ridwan yang sekarang. Umur Ridwan itu kan yang sekarang tuh 15 ditambah X sama dengan 15 tambah 5 dengan 20 tahun. Jawabannya D. Oke, nomor 5. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, 64 orang setengah hari, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari. Setengah hari aja perlu 64 orang. Berarti dalam sehari kan setengah dikali 2 ya. Itu berarti 2 dikali 4. Berapa tuh? Berarti dalam satu hari untuk pengerjaannya itu dalam sehari dibutuhkan 182 orang. Nah, ini dikalinya 4 hari. Ya udah, berarti itu 8 orang kali 4. 2, 8 tambah 3, 11, 45, 512. Tidak, berarti perhitungan saya salah. Logika saya yang salah, maaf. Oh iya sih, ini tadi perbandingan terbalik ya harusnya nih. Jadi semakin banyak orang, ini semakin kecil. Berarti kalau misalnya dia setengah hari 64 orang, berarti dalam satu hari, karena durasinya lebih panjang, berarti kan orangnya bisa diperpendek ya. Berarti 64 dibagi 2 sama dengan 32 orang. Berarti kalau 4 hari 32 dibagi 4 sama dengan 8 orang. Karena ini logika terbalik. Jadi kalau semakin pendek waktu pengerjaan, maka
jumlah orang semakin banyak. Kalau jumlah hari makin banyak, jumlah pegawai jadi makin sedikit, gitu ya. Kalau 8 orang itu berarti nomor 6. Perbandingan mahasiswa dan mahasiswi tingkat 1 adalah 5:4 pria wanita. Apabila jumlah mahasiswi adalah 120 orang, maka jumlah seluruh mahasiswa yang ditanya adalah jumlah Y ditambah W sama dengan berapa. Nah, ini kan jumlah wanita itu kan berarti 5:4 ya. Perbandingan itu kan wanita dibanding jumlah wanita ditambah pria ya, sama dengan 100. Dikali jumlah total ya, P plus W sama dengan 120 orang. Ini kan rumus untuk biar tahu hanya jumlah wanita saja. Nah, kebetulan kan kita pengen tahu jumlah si ininya. Ya udah, berarti kan sama dengan 4/9 kali P plus W sama dengan 20. P plus W sama dengan 120 kali 9 bagi 4. 30 sama dengan 270 orang. Jadi total jadi jumlah mahasiswa adalah 270 orang. Jadi 7. Nah, 10 tahun yang lalu usia Herman adalah sepertiga dari usia sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan usia Hardy dan Herman adalah 3:5. Berapa tahukah usia Hardy 5 tahun yang akan datang? Anggap X adalah tahun sekarang. Nah, 10 tahun yang lalu berarti X dikurangi 10 tahun, usia Herman itu sama dengan sepertiga dari usia Herman sekarang. Nah, X ditambah 15 itu perbandingan usia Hardy dan Herman itu adalah 3:5. Berapa tahun ke usia Hardy 5 tahun yang akan datang? Kalau kita pakai perbandingan dulu aja ya. X min 10 tahun itu sama dengan per sepertiga H ya, usia Herman sekarang. Nah, X tambah 15, usia Herman itu perbandingannya itu 5/8 dikali usia Herman sekarang ditambah 15 ya. Nah, tinggal kali 5, 65 per 8 sama dengan 3 HX tambah 5H. 5HX per 8 min 50H per 8 ditambah 65 per 8 sama dengan sepertiga HX plus 5H.
HX. Um, 16 24. Kurangi 8, 7. Ini 30H plus. I'm not sure that this is my correct answer. Kita lihat aja lah. So sorry, salah banget caranya ya guys. Udah panjang-panjang. Mari kita hapus dulu ya. Iya kayak gini ya, kalau misalnya nggak yakin dan kayak tuh kompleks untuk to solve, kemungkinan kayaknya ada yang salah jawabannya, karena dengan waktu yang terbatas tuh harusnya si kayak jawabannya itu harusnya nggak sekompleks ini. Oke, jadi sebenarnya perlu aja langsung x min 10 sama dengan sepertiga x. X min sepertiga x sama dengan 10. 2x per 3 sama dengan 10. 2x sama dengan 30, x sama dengan 15. Jadi x itu kan tahun yang sekarang. Jadi usia Herman yang akan datang itu kan X itu kan tadi itu kayak umurnya X itu kan umur Herman saat ini. Sehingga umur Herman di 15 tahun yang akan datang itu perbandingannya kan 3:5 ya, Herman dan Hardy ya. Hardy 3, ini Herman.
berarti Herman itu 5/8 dikali Nah, berarti umur Herman di 15 tahun yang akan datang itu 15 ditambah 15 sama dengan 30 tahun. Tadi kan perbandingannya 3/5 nih antara Herman dan Hardy ya. Berarti umur Hardy ketika 15 tahun lagi akan dari sekarang tuh 3 banding 5. Tadi umur Herman di sini tuh kan 30. Ini kita pengen tahu cari si Hardy X ya. Berarti 3 kali 30 sama dengan 5X. 90. Jadi umur Hardy ketika 15 tahun lagi tuh tahun. Yang ditanya 5 tahun ya. 5 tahun dari sekarang, berarti 15 kurang 10. Dia kan pengen taunya 5 tahun dari sekarang ya. Jadi 18 kurangnya 10 sama dengan 8 tahun. Jadi umur Hardy ketika 5 tahun tahu Oke. Nomor 8. Perbandingan rasio antara pemilih laki-laki dibanding perempuan adalah 8/7. Di antara yang berikut ini manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai di kantor tersebut? Yang tidak mungkin ya. A sama dengan 15. 15 mungkin karena 8 ditambah 7 sama dengan 15. Oke. B 45. 45 bagi 15 3 kan? Berarti kin. C 75 kin. D 85 coba ya. 5 bagi 15 15 kali 7 mungkin 15 85 kin. E 90. Benar semua nih. Bentar.
kali 5, 105. Oh, salah. Berarti yang D tidak mungkin. Karena 85 tidak ada. 15 kali 5 aja. 75 kali 6, 90. Gitu. Jadi yang ini ya, yang D. Kenapa dibagi 15? Karena perbandingannya kan 8 banding 7 ya. 8 ditambah 7 kan sama dengan 15. Kalau misalnya bilangannya tadi nggak bisa dibagi 15, tadi kan kayak 85, itu kan pasti kayaknya 6 aja, tadi 95 aja tuh. 15 kali 5 aja 75 ya, berarti kan tadi kalau misalnya 85 dibagi 15, 5, 75, 10, 100, 5,4. Kalau orang atau perbandingan sih kayak nggak mungkin desimal gitu sih, jadi pasti jawabannya deh. Oke, Mars nilai. Usia rata-rata sekelompok orang terdiri dari akuntan dan pengacara adalah 40 tahun. Jadi, jumlah akuntan adalah A, kita anggapnya, terus jumlah pengacara adalah P, jumlah akuntan plus jumlah pengacara kita anggap sama dengan T. Nah, di sini rata-ratanya itu katanya dari akuntan dan pengacara itu sama dengan 40. Berarti kan kalau rata-rata itu A ditambah P dibagi T sama dengan 40. Persamaan 1. Terus, jika usia rata-rata para akuntan adalah 35, jumlah A per lupa. Kalau rata-rata kan jumlah akuntan, jumlah pengacara, jumlah usia. Jumlah usia akuntan sama dengan UA, jumlah usia pengacara sama dengan UP. Berarti ini sama dengan UA ditambah UP dibagi jumlah total orangnya, T. Terus dia bilang jika usia rata-rata akuntan UA dibagi A sama dengan 35 dan usia rata-rata pengacara dibagi P sama dengan 50. Berapakah jumlah perbandingan A dibanding P? Nah, langkah pertama adalah kita mengerjakan ini dulu ya. Baru nanti kita masukkan ke persamaan 1. Jadi jumlah usianya itu sama dengan 35 dikali jumlah akuntan. Sedangkan kalau untuk pengacara sama dengan 20 dikali P. Lalu masukkan ke persamaan kedua, tadi persamaan 1, 35A dikali A ditambah 50P. T itu kan sama dengan A ditambah P ya. Nih, jumlah akuntan dan jumlah pengacara sama dengan T. Sama dengan 40. Jadi 35A ditambah 50P sama dengan 40A plus P.
berarti sama dengan 50P min 40P sama dengan 40A dikurangi 35A. 10 pengacara sama dengan 5 akuntan. Sehingga perbandingan A banding P adalah 2P sama dengan 1A. Jadi perbandingannya adalah 1 akuntan sama dengan 2 pengacara. 1 banding 2 AP. A. Dan kasih coba ya. Suka kebalik apa sih? Kok A? Oh, B itu kan. Jadi jumlah perbandingan akuntan dan pengacara adalah akuntan banding pengacara ya. Jadi kan kita bisa lihat dari rumus ini, satu akuntan ini menjebak banget. Satu akuntan itu sama dengan 2P, dan sedangkan satu pengacara adalah setengah akuntan. Atau ya udah, P aja. Berarti 2 banding 1. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Nomor 10. Seorang anak yang tingginya 150 cm dalam foto dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Kemudian foto tersebut ukurannya diperbesar menjadi 4:1, maka tinggi anak dalam foto yang terakhir adalah in real, tinggi anak di dunia nyata dengan 150 cm. Lalu ada foto ukuran 1:30. Di dunia nyatanya 150. Jadi kalau di foto itu berapa? Ini sih tinggal 1/150 sama dengan 30 banding X sama dengan salah, nggak mungkin. Ini harusnya berarti ya udah, biasanya kan kalau 1:30 ini si 150 nya dibagi 30 atau 5 cm. Dia di dalam foto dengan banding skala 1:30. Nah kalau jadi 4:1 berapa si ininya? Jadi 4:1, berarti harusnya 5 kali 4, 20 cm. Karena kan awalnya fotonya 1:30, tingginya dalam foto itu 5 cm. Terus ini skalanya diubah jadi 4:1. Berarti ini dikali 4 karena dia berubah skalanya. 4 kali 4 adalah 10 cm. Kita coba pembahasan, mungkin jadi lebih paham yang kalau pembahasan. Nih, benar. Ini sama aja sih. Ya logikanya gitu ya, nanti kalau nggak paham kita coba bahas lagi. Oke, nomor 11.
kopi kualitas 1 dan kualitas 2 dicampur dengan perbandingan A banding B. Harga kopi kualitas 1 dan A tiap kilo masing-masing adalah 16.000 dan 18.000. Jika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%, tetapi harga kopi campuran kilogram tidak berubah, maka nilai A banding B. Oke. Dia pengen tahu campuran A dan B itu berapa. Harga awalnya itu 16.000 dibanding 18.000 ya. Lalu kalau misalnya ini naik 15%, berarti kan yang harga A naiknya tuh 1 tambah 15% dikali 16.000 sama dengan 1,15 dikali 16.000. Rp86.000 kenaikannya ya. Ini setelah kenaikan, lalu yang B itu sama dengan turun kan? Nah, jadi sebenarnya ini perubahannya tuh A banding 2 tuh berapa? Berarti A banding B lama sama dengan A banding B baru ya. Dia ini kan harga awalnya 16.000 dibanding 18.000 sama dengan 19.600 dibagi ini A, ini B. Kita cari A dulu kan. Dia sama dengan 14.000 ditambah nah ini. Oh iya, bener kan? Nggak usah pakai perbandingan, jadi kayak langsung aja, langsung harganya kan. Untuk harga satu itu tuh biasanya kan 16.000 dikali A ditambah 18.000 dikali B, terus sama dengan yang baru itu 18.600 A ditambah 16.200 dikali B. Ini kan kayak
Kenapa ada perbandingan ini? Karena ini kan kayak kita kan dia bilang tadi harga jual campuran. Harga jual campuran itu kan kayak anggap 16.000 tadi untuk A ya. A-nya itu adalah proporsi jumlah kopi A dalam kopi campuran ya. Jadi ini proporsi gitu, kayak di mix itu pasti kayak 16.000 dikali A sama si 18.000 dikali B. Tapi karena tadi berubah kan harganya, tapi harganya tuh nggak sama. Jadi sebenarnya tuh yang berubah tuh si komposisinya itu sebenarnya berapa sih gitu kan. Ini rumusnya ya. Oke. Lanjut. 16.000 A kurangi 16.200 B sama dengan 18.600 A kurangi 16.000 A berarti sama dengan dapat tuh 180 100 sama dengan 18B sama dengan 86 dikurangi 160 626 18.400 bukan 18.600. Oh ya nih, ya Tuhan. Sendiri. Oh, 4 jadi sama dengan 16B sama dengan 24A dibagi bagi 3 6B sama dengan 8A dibagi 2 3B sama dengan 4A. Jadi B itu sama dengan 4A per 3. Jadi perbandingan antara kopi A dan B adalah tadi kan kopi A itu sama dengan 3 kopi A sama dengan saja enggak, kopi A itu sama dengan 3 per 4B, sedangkan kopi B itu sama dengan 4A per 3. Atau 4A sama dengan 3B. Tapi harusnya jadi jawabannya adalah 3/4. Mana yang jelas ini kenapa? Jawabannya itu adalah jadi 3/4. Nah, bisa dilihat di sini kan? Kopi A dibanding kopi B. Bisa kita lihat nih, kopi A itu sama dengan 3B. Anggaplah gitu ya, 3B. Sedangkan 3 kopi B itu sama dengan 4A. Jadinya 3/4. Gitu ya. Per
12. Perbandingan jumlah kelereng amat dan cemen 7 banding 5, sedangkan perbandingan jumlah kelereng bagio dan amat 3 banding 4. Jika selisih jumlah kelereng amat dan cemen 16 buah, maka banyaknya kelereng bagio adalah amat banding cemen itu sama dengan 7 banding 5. Terus bagio banding amat sama dengan 3 banding 4. Jika selisih jumlah kelereng amat kurangi cemen adalah 16, maka banyaknya bagio itu berapa? Karena ini sama-sama ada A, mari kita cari yang A dulu ya. Kelereng aman ini itu tadi kan sama dengan banding 12. 12A sama dengan 7A ditambah 7C. 5A sama dengan 7C. A sama dengan 7C per 5. Nah, udah ketemu kan A-nya ya? Nah, masukin ke sini. Tadi kan A min C sama dengan 16. A-nya 7C per 5 kurangi C sama dengan 16. Banding 5, 7C min 5C sama dengan 16. Berarti 2C sama dengan 16 kali 5. 2C. C sama dengan 16 kali 5 bagi 2. 8. C sama dengan 40. C-nya udah ketahuan 40, berarti langsung bisa dimasukin. A sama dengan 16 ditambah C. 16 tambah 40 sama dengan 56. Yang ditanyakan bagio ya. Bagio itu tadi berapa? 3 banding 4 ya. 3 per 7. Oh, sorry. 3 banding 7 dikali kan jumlahnya kelereng bagio ditambah A sama dengan ini benar. Sama dengan kelerengnya bagio kan. 3 bagi 7 dikali B ditambah 56 sama dengan B. Berarti 3 per 7B sama dengan 3 dikali 56 dibagi 7 sama dengan B. Kali 7 aja semua. 3B ditambah 56 kali 3 18, 15, 16 168 sama dengan 7B. 168 sama dengan 4B. B sama dengan 4 16, 8 42. Jadi kelereng bagio ada 42 kelereng. Oke, kita cek hasil hitungan, tapi ada beberapa tadi udah yang lihat ya. E, D, A, D, D, A, nomor 6, D, 7, 7A, 8, D, 9B, 10A, 11B, 12B,
12B. Oke,